Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para insan mereka belajar. Berjumpa kembali dengan saya Kang Irfan di dalam Ngalalana. Para insan mereka belajar, jangan pikir saya sekarang lagi jalan-jalan. Saya sekarang lagi bekerja. Masih di lokasi bencana alam, banjir bandang di Kabupaten Toli-Toli. Semoga para insan mereka belajar tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah diberkahi. Kali ini kita akan ngobrol sedikit tentang penggunaan pipa baja bergelombang atau corrugated steel, dan teman-teman lain lebih mengenal dengan istilah Aramco. Sampai saat ini saya tidak mendapatkan referensi yang baku kenapa disebut dengan Aramco. Karena yang kita ketahui Aramco adalah perusahaan minyak di Arab Saudi. Lupakan tentang itu. Yang ingin saya sampaikan bahwa penggunaan Aramco ini sangat efisien dan sangat efektif di saat terjadi bencana. Contohnya di sini, di Bajugan, Kabupaten Toli-Toli, terdapat sebuah jembatan yang roboh diterjang banjir. Kemudian kita memerlukan untuk aliran logistik dan transportasi, terutama untuk bantuan bencana, sekaligus logistik jembatan darurat kita di seberang sana. Penggunaan pipa baja bergelombang ini sangat diperlukan karena pemasangannya hanya memerlukan waktu yang sedikit. Kurang lebih nanti akan dilakukan pemasangan melalui penggalian terlebih dahulu, kemudian dipasang Aramco tersebut dan ditimbun. Harapannya dalam waktu yang singkat sudah bisa selesai, dan kemudian angkutan yang membawa perlengkapan jembatan beli dan aksesorisnya segera dapat melintas dan dapat mengerjakan jembatan beli di jembatan yang terputus dan lebih panjang. Baik, kalau kita bicara tentang pipa baja bergelombang, sebenarnya sudah distandarisasi di Indonesia melalui BSN. Nah, di dalam standar tersebut dituliskan bahwa spesifikasi pipa baja bergelombang dengan lapis logam pelindung untuk pembuangan air dan drainase bawah tanah. Jadi sebenarnya penggunaan untuk bencana alam itu adalah bagian dari improvisasi untuk percepatan dan kemudahan. Kalau kita bicara tentang pipa baja bergelombang ini, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pipa baja ini. Jadi, para insan mereka belajar, pipa baja bergelombang atau lebih sering disebut dengan corrugated steel pipe terdiri dari beberapa tipe serta beberapa kegunaan atau aplikasi. Di dalam penggunaannya, pipa baja bergelombang dapat digunakan untuk pembuangan air dan drainase bawah tanah dan terbuat dari baja yang dilapisi dengan logam pelindung dengan diameter nominal pipa dari 100 mm sampai dengan 3600 mm. Tentunya penggunaan pipa ini tidak menjadi monopoli struktur jalan, tapi ada juga penggunaan-penggunaan lain. Nah, untuk keperluan tersebut tentu ada standar-standar yang dapat digunakan pula. Khusus untuk penggunaan pipa baja bergelombang yang dilindungi ini, tebalnya adalah 1,02 mm sampai dengan 4,27 mm. Pipa baja bergelombang yang dimensi dan ketentuannya mungkin saja di luar nilai-nilai tadi, bisa saja menjadi pipa yang berstandar tapi untuk keperluan lain. Jadi yang tadi saya sebutkan adalah standar pipa baja bergelombang untuk pekerjaan jalan. Kalau kita coba lihat ada berapa jenis pipa baja bergelombang ini, banyak sekali ya. Tapi yang cukup terkenal adalah ada 4 lah kita sebut ya. Yang pertama adalah pipa baja bergelombang bentuk cincin, yaitu pipa baja dengan lapis logam yang mempunyai gelombang melingkar berbentuk cincin sepanjang pipa. Kemudian ada juga pipa baja bergelombang bentuk spiral.
Nah, jenis pipa ini mempunyai gelombang melingkar, ya tentunya berbentuk spiral ya, sepanjang pipanya. Kemudian ada juga pipa baja dengan rusuk spiral. Kalau tadi bentuk spiral, yang satu lagi ini adalah rusuk spiral. Yang membedakannya adalah ada rusuk spiral yang melingkar sepanjang pipa. Dan yang terakhir yang cukup populer dapat digunakan adalah pipa baja bergelombang berlubang. Nah, sudah bergelombang berlubang pula. Baik para insan mereka belajar, sebagaimana para insan mereka belajar ketahui bahwa pipa baja bergelombang ini dibuat lembar demi lembar dan memudahkan di dalam pengangkutan atau mobilisasi. Sehingga begitu sampai lapangan, lembaran pipa baja bergelombang ini harus disambungkan. Ada beberapa jenis cara menyambungkan. Ada beberapa teknologi yang digunakan di dalam penyambungannya. Salah satunya adalah sambungan yang dikeling, yaitu sambungan memanjang yang dipasang selang-seling sehingga tidak lebih dari 3 lembaran yang dikencangkan dengan keling. Pipa ini akan dibentuk menjadi bentuk lengkung dan harus mempunyai sambungan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan spesifikasi. Kemudian ada juga penyambungan dengan baut, ya. Terus ada juga penyambungan dengan las, ya, yaitu penyambungan las di tempat. Cuman las ini kadang-kadang cukup bersiko ya di saat melakukan pengelasannya tidak baik atau kurang baik. Kemudian ada jenis sambungan lain, yaitu sambungan pengunci spiral. Sambungan pengunci spiral ini biasanya digunakan pada tipe 1 ya, pada pipa tipe 1. Baik para insan mereka belajar, mari kita lanjutkan dengan penjelasan tambahan dari pipa baja bergelombang ini. Tentunya di dalam melakukan pemasangan kita memerlukan beberapa alat bantu ya. Beberapa alat bantu yang memang harus ada di lapangan, yang wajib ada, diantaranya adalah scaffolding untuk pipa baja bergelombang dengan diameter yang tinggi. Tapi kalau untuk yang dapat dijangkau oleh tangan, tentunya scaffolding ini tidak terlalu diperlukan. Kemudian tripod ya untuk kerekan rantai kalau di lapangan, atau sering disebut dengan tackle gitu ya. Selanjutnya adalah stamper atau baby roller untuk memadatkan timbunan. Bisa juga kemudian kita harus sediakan kren atau ekskavator, bahasa lapangannya backhoe ya. Dan peralatan perlengkapan lainnya yang dapat digunakan sebagai alat bantu perakitan. Contohnya untuk pekerjaan penanganan bencana tentunya akan sulit kalau kita harus menggunakan peralatan yang ideal, sehingga diperlukan inovasi-inovasi dari para pelaku di lapangan agar pipa baja bergelombang ini tetap dapat dipasang. Di dalam melakukan pemasangan pipa baja bergelombang, tentunya kita harus memastikan terlebih dahulu landasan untuk berdiamnya pipa ini cukup kuat, sehingga kita harus memastikan kondisi tanah sebagai bagian fondasi dari penempatan pipa baja bergelombang ini. Apabila fondasi ini harus digali, maka galian dibuat sesuai dengan diameter pipa ini, ditambah ya kurang lebih 60 cm untuk proses pemadatan atau minimum mesin stamper dapat bekerja dengan optimal. Secara umum, jarak antara pipa dan permukaan dinding samping galian adalah sekitar 60 cm. Dinding samping galian dapat dibuat tegak lurus atau miring, tergantung kondisi lapangan dan kondisi dari material tanah yang ada. Hal ini silakan para insan mereka belajar untuk dapat menyikapi, menyesuaikan kondisi-kondisi teknis di lapangan. Ya, pastikan jangan sampai di dalam melakukan pekerjaan terjadi kecelakaan konstruksi akibat salahnya pertimbangan di dalam melakukan cutting dan penggalian fondasi ini. Jadi saya sarankan untuk kondisi tanah yang baik dapat dilakukan penggalian vertikal. Namun apabila tanahnya cukup labil, silakan dilakukan penggalian dengan kemiringan tertentu. Nah, bicara tentang fondasi, maka fondasi ini alangkah lebih baiknya menggunakan sirtu yang kemudian dipadatkan.
dengan ketebalan minimum 30 cm di bawah permukaan pipa baja bergelombang ini. Tapi lagi-lagi hal ini para insinyur mereka belajar harus perhatikan betul kondisi yang ada di lapangan. Untuk kondisi-kondisi normal, untuk tanah-tanah yang cukup stabil, cukup dengan menambahkan sirtu setebal 30 cm. Tapi untuk tanah yang labil, katakanlah di rawa, maka para insinyur mereka belajar harus memastikan agar pipa baja bergelombang ini bisa duduk dengan baik di atas pondasi yang kita padatkan. Nah, pastikan dasar pondasi sebaiknya menggunakan bahan butiran yang dipadatkan dengan ketebalan tidak lebih dari 25 cm padat ya. Kalau gemburnya 30, padatnya 25 cm. Apabila pipa baja bergelombang ini telah duduk di pondasi yang telah kita siapkan, maka segera lakukan penimbunan. Nah, bahan timbunan ini atau bahan backfill ini lebih dianjurkan jika berbentuk butiran agar dapat memberikan performa struktur yang baik. Nah, dalam proses pemadatan ini, para insinyur mereka belajar dapat menggunakan stamper, ya, kemudian vibrator atau baby roller, atau untuk hal-hal yang sederhana dan dalam keadaan mendesak bisa menggunakan cerucuk atau tongkat kayu untuk menusuk-nusuk sehingga menjadi padat. Terakhir adalah pengisian di atas struktur. Jadi kalau backfill kanan kiri sudah, selanjutnya di atas struktur. Nah, pengisian di atas ini harus betul-betul diperhatikan dan diselesaikan dengan menggunakan bahan yang pada dasarnya sama dengan bahan yang digunakan untuk backfill di sisi kanan kiri atau di sekelilingnya, yang ditempatkan dan dipadatkan dengan cara yang sama. Yang membedakan adalah bagian atas ini lebih luas dan akan digunakan sebagai bagian dari pondasi lantai kendaraan, sehingga pemadatannya harus merata, tahap bertahap, dan stabil. Nah, syarat di dalam melakukan pemadatan ini harus timbang kanan, kiri, dan atas, sehingga pipa baja bergelombang tidak mendapatkan tekanan yang berbeda dari semua sisinya. Artinya kita manfaatkan bentuk bulat ini sebagai sebuah kekuatan yang saling mendukung antara kanan kiri, atas, bawah. Itulah yang paling penting. Dan yang kedua, kesetimbangan ini bermanfaat untuk tetap menjaga elevasi permukaan air yang akan melewati pipa baja bergelombang ini. Karena kalau berubah, kemungkinan aliran air yang akan dilewatkan di dalam pipa baja bergelombang ini tidak sempurna. Kurang lebih seperti itu para insan mereka belajar sekilas tentang bagaimana penggunaan pipa baja bergelombang ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah tetap diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.